Itu minta supaya kita ekspor panel ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita, jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Baru-baru ini rencana Indonesia untuk mengekspor listrik hijau ke Singapura menjadi sorotan publik. Pemerintah optimis bahwa langkah ini dapat mendatangkan keuntungan besar hingga 30 miliar US dollar atau sekitar 38 triliun rupiah. Sekilas, angka tersebut tampaknya menggiurkan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, benarkah rencana ini benar-benar menguntungkan Indonesia? Listrik hijau yang dihasilkan dari energi terbarukan merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran penting dalam transformasi digital dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ironisnya, di tengah kebutuhan domestik, Indonesia justru berencana mengekspor sumber daya penting ini ke negara maju seperti Singapura. Apakah keputusan ini bijak ataukah ada risiko jangka panjang yang mengintai di balik keuntungan jangka pendek tersebut? Mari kita telusuri bersama mengapa rencana ekspor ini menimbulkan banyak kontroversi dan dianggap tidak strategis untuk masa depan Indonesia. Alasan utama penolakan adalah karena yang diekspor adalah listrik hijau, hasil dari energi terbarukan. Padahal energi hijau ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia sendiri. Mari pahami alasannya. Listrik dari energi terbarukan adalah kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Ini bukan hanya kebutuhan Indonesia, tetapi juga semua negara berkembang yang ingin melangkah ke level berikutnya. Negara berkembang sangat bergantung pada investasi asing, terutama di sektor teknologi. Tapi perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, dan Nvidia kini fokus menggunakan 100% energi terbarukan. Jika Indonesia tidak punya cukup pasokan energi hijau, kita akan kesulitan menarik investor besar. Aturan global EGD 2024 mewajibkan produk yang masuk ke Eropa menggunakan energi hijau. Kalau tidak, perusahaan akan dikenakan pajak karbon atau carbon tax sekitar 49 euro per ton karbon. Peraturan ini mencakup berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, tekstil, hingga makanan. Jika kita mengekspor energi hijau ke Singapura, kita justru melemahkan daya saing sendiri di pasar global. Kenapa Indonesia lebih membutuhkan energi hijau daripada Singapura? Indonesia masih berstatus negara berkembang, sedangkan Singapura adalah negara maju. Menjual energi hijau ke negara maju seperti Singapura sama saja dengan mendukung mereka semakin maju, sementara kita tetap stagnan. Di era pemerintahan Prabowo, langkah ekspor ini sedang dikaji ulang. Ada beberapa alasan logis di balik pengkajian ini. Saat ini listrik Singapura 94% dihasilkan dari gas alam, dan sebagian besar gas alam tersebut, sekitar 89% berasal dari Indonesia dan Malaysia. Jika Indonesia berhenti mengekspor energi hijau, Singapura akan kehilangan daya tarik besar bagi investor teknologi. Singapura saat ini memiliki kapasitas data center sebesar 1000 MW, 5 kali lipat dibandingkan Indonesia yang hanya 202 MW.
Padahal data center berperan penting dalam mendukung layanan digital seperti cloud computing, AI, big data, dan IoT. Bisnis data center Singapura menghasilkan pendapatan 1 miliar US dollar atau sekitar 16,43 triliun rupiah. Tapi yang lebih menarik adalah investasi asing langsung atau FDI di sektor ini mencapai 9,42 miliar US dollar atau 146 triliun rupiah. Ini jelas menunjukkan bahwa data center menjadi magnet besar bagi investasi. Meskipun ekspor energi hijau ke Singapura bisa menghasilkan keuntungan besar, dampaknya hanya terasa dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, langkah ini berpotensi menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Kenapa? Ini karena transformasi digital tertahan. Indonesia membutuhkan energi hijau untuk mendorong transformasi digital. Misalnya, layanan cloud untuk e-commerce besar seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee membutuhkan kapasitas data center yang besar. Dengan energi hijau, kita bisa meningkatkan infrastruktur digital. Meningkatkan daya saing. Dengan memanfaatkan energi hijau untuk kepentingan domestik, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kompetitif, menarik lebih banyak investor, dan menciptakan teknologi yang mandiri. Memastikan keberlanjutan. Menempatkan kepentingan domestik di atas keuntungan ekspor jangka pendek adalah langkah bijaksana untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rencana ekspor listrik hijau ke Singapura memang menawarkan keuntungan finansial yang besar dalam jangka pendek. Namun sebagai negara berkembang yang sedang berupaya memperkuat daya saing global, Indonesia harus lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya strategis ini. Energi hijau bukan hanya soal angka, tetapi juga kunci untuk menarik investor teknologi, mendorong transformasi digital, dan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Mengutamakan kebutuhan domestik di atas ekspor akan memberikan dampak jangka panjang yang jauh lebih signifikan. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang siap bersaing di era ekonomi hijau global. Kini saatnya kita memprioritaskan strategi yang tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga menjamin kemajuan bangsa di masa depan.